Seperti memang ini adalah kombinasi akan ditunggu apa kemudian sesuatu yang bisa diberikan kepada tim. Debutnya untuk tim nasional Indonesia senior setelah beberapa kali terhalang karena cedera juga tidak mendapatkan izin di Mangku Alam. Sedangkan di bek kiri pemain asal Persib Bandung Muhammad Edo Febriansah, dan ini menjadi kesempatan terbaik dia. Bahwa ini sudah kerjasama sudah cukup lama, sudah kenal, dan kadang seorang penyerang tidak selalu bicara soal berapa gol yang diciptakan. Memang bicara gol yang diciptakan, tapi juga tampil di ajang Piala Asia, sesuatu yang tentu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Tirkisov coba dikejar oleh Asnawi, nanti dilakukan para pemain Indonesia. Inilah Sanazar Tirkisov. Sandy Walsh ya, pelanggaran pertama yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Tapi menurut saya tadi ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Asnawi ya, terlalu memaksakan diri untuk. Sayang di posisi bek kiri, Sen Patitama tidak bisa bermain karena mengalami cedera, Bung Maruf. Ya, itu 1-1 dan nanti diharapkan puncaknya adalah ketika Piala Asia, Bung. Jadi kejutan buat lawan tentu saja ya. Cukup lama tidak bermain di tim nasional Indonesia, pemain saat melawan Jordania pada Asian Cup kualifikasi. Saat itu Indonesia kalah 0-1 di Kuwait. Itulah penampilan Jordi Amat, trio center back Indonesia. Sandy Walsh, tampilan pertama Sandy Walsh, pemain dari klub Mechelen Belgia. Oh, sangat baik. Kita lihat Sadil Ramdhani, pemain asal Sabah. Masih Sadil, dribble yang sangat baik. Pelanggaran tadi. Performanya dianggap tidak sebagus ketika bersama dengan klub. Tapi lepas dari itu bahwa ketika seorang sedang tetap Ilya, tendangan bebas tadi sudah lakukan Sandy Walsh kepada Markev. Ibrahim Mamedov lemparan ke dalam saja tadi. Apakah sebuah pelanggaran terhadap Sanazar Tirkisov? Tadi kita lihat, oh sangat bebas shootingnya. Timov dari Turkmenistan ila Sandy Walsh, pemain klub Mechelen dari Belgia. Setelah penampilan terakhir ada Malis di tim nasional senior. Iya, namanya sempat menjadi perbincangan ketika uji coba menghadapi Chelsea untuk bisa menjaga bola dan kemudian bagaimana dia melakukan tracking ke bawah ya. Seharusnya tentu saja yang penting adalah bagaimana menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih, Bung Maruf. Betul. Lambung ke depan berbahaya. Oh, sudah menembuk 3 pemain tadi kita lihat berduel. Sandy Walsh berhasil menggagalkan. Nampaknya Turkmenistan benar-benar ingin memanfaatkan. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Jordi Amat, meskipun pemain belakang tapi lagi ke belakang, pendek seperti Sandy Walsh. Sandy Walsh melebar ke kiri pun sangat mewaspadai serangan-serangan balik yang dilakukan para pemain Indonesia. Asnawi dari kanan tadi kembali ke belakang pada Sandy Walsh. Dendi mendapatkan arahan dari rekannya itu Mark Locke. Mungkin Ilya juga harus mendapatkan rawatan, mungkin sudah agak keren tadi, Bung Maruf. Iya, tapi memang dengan intensitas permainan yang menurut saya cukup tinggi. Seperti Bali United, Bung Maruf. Iya, di Bali menjadi salah dia kembali ke Borneo, dan yang menarik adalah dia kembali ke Borneo, kembali memainkan ball position di bawah. Kita lihat Jordi Amat membuka ruang untuk kita saksikan bagaimana ada satu pemain tadi yang sempat bermasalah, yang berkali-kali coba dieksploitasi, tapi sejauh ini penampilannya masih sangat baik di posisi kiri dari pertahanan Indonesia. Ya, Indonesia kini kita lihat dari bawah Sandy Walsh. Tadi Ramdhani kembali kepada Sandy Walsh ke tengah. Betul. Sandy Walsh ke belakang. Nadeo kembali kepada Sandy. Tetap menjadi pemain yang menjadi kepercayaan dari masalah di babak pertama. Iya, peran itu bahkan sempat untuk memberikan opsi passing kepada Ricky Kambuaya, Mark Locke, dan kemudian terus dengan 4 pemain belakang ya. 4 pemain belakang. Karena memang tadi juga sebenarnya Sandy Walsh langsung ke tengah. Menit tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk merepotkan pertahanan dari Indonesia. Sandy Walsh yang tentu ini menjadi salah satu malam bersejarah karena akhirnya dia tampil dalam, dia juga bermain bersama dengan Persela, tapi memang kadang banyak pemain yang kemudian membutuhkan adaptasi ya. Bagus ya, beras dari kaki kiri dari timnas Indonesia. Dan lihat dikatakan oleh Asnawi, Sandy Walsh
umpan ke depan berhasil digagalkan, syuting lagi semalam. Menjadi sebuah kesempatan lagi-lagi ya, bagaimana ini menjadi karakter dari Sintayong ya, memberikan kesempatan kepada para pemain yang bermain dengan baik di level klub untuk kemudian dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Dan Lili Pali pun masuk. Tadi kan hadir, Lili Pali juga dipanggil saat. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Tak hanya debut dan cetak gol, Sandy Walsh ungkap target bersama timnas Indonesia lawan Turkmenistan. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh mengungkapkan targetnya bersama skuad Garuda dalam laga FIFA Matchday periode September melawan Turkmenistan. Dalam ajang ini, tim asuhan Sintayong memang memanggil pemain-pemain tanah air. Bahkan pemain naturalisasi juga dipanggil untuk menambah kekuatan tim Merah Putih dalam laga melawan Turkmenistan. Salah satu pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh pun tak ketinggalan. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu memang beberapa kali telah mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Akan tetapi, ia belum pernah debut memperkuat tim Merah Putih. Bahkan pada FIFA Matchday periode Juni lalu, Sandy Walsh gagal debut karena mengalami cedera setelah menjalani latihan di Surabaya. Situasi saat itu membuat pemain berusia 28 tahun itu harus menepi dan gagal memperkuat timnas Indonesia. Sandy mengaku senang kembali bergabung bersama timnas Indonesia. Pemain yang saat ini memperkuat klub asal Belgia itu mengaku senang dan siap menyambut pertandingan melawan Turkmenistan. Namun akibat trauma pada periode sebelumnya, Sandy Walsh pun mengaku akan lebih hati-hati dalam mempersiapkan diri. Sebab ia ingin bisa menjalani debut dan mencetak gol emosional di Surabaya nantinya. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Satu lagi pemain keturunan kelas dunia kode gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers, memberikan kode segera perkuat timnas Indonesia. Kode yang diberikan bek berusia 22 tahun itu dengan memunculkan video kualifikasi Piala Asia U23 2024 hingga gambar jam. Bagi yang belum tahu, Mees Hilgers diketahui punya darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Namun bek milik Football Club Twente itu lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Sejak lahir di Belanda, Mees Hilgers banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin. Dikutip dari Transfermarkt, Mees Hilgers meniti karier profesionalnya di Akademi Football Club Twente pada 2011 hingga kini masuk skuad utama klub kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Mees Hilgers sendiri sempat gencar dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI untuk menjadi WNI. Bek berdarah Indonesia Belanda itu pun memberikan sejumlah kode, salah satunya dengan memfollow Instagram resmi PSSI.